Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya Dewi Fahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal teknologi nirkabel, yaitu saya melakukan eh, kegiatan untuk menganalisis WiFi, area WiFi. Di sini nama saya Dewi Fahri, NPM saya 223758026. Lokasi yang saya ambil itu adalah GKB lantai 3 yang di bagian labnya. Seperti lab TRI, lab TRE, dan juga lab sebelah kiri. Baik, yang pertama itu tujuannya itu ada melatih kita itu merancang solusi optimasi eh, agar eh, akses poin yang ada di gedung Poinela itu lebih optimal. Eh, dengan cara kita melihat dulu di observasi di tempatnya, di mana bagian tempat akses poinnya, lalu kita coba untuk untuk dibuatkan denahnya, lalu kita coba untuk mengubahnya untuk agar bisa menjadi lebih optimal. Kita akan nanti menggunakan ini. Oke. Terus metodologi untuk mencapai tujuan praktikum, sedangkan pengujian itu dilakukan di lab lab jaringan lab di yang ada di GKB. Yaitu di situ di lab GKB itu menggunakan access point Ubiquiti U6 Lite. Langkah-langkah metodologi yang akan diterapkan itu yang pertama adalah survei lokasi awal. Tentu saja kita akan survei tempat yang pertama yang akan kita observasi. Lalu yang kedua itu data-data yang akan kita ambil, kekuatan sinyal, RSSI, kanal frekuensi, terus lebar kanalnya, dan juga informasi tambahan. Lalu yang ketiga ada analisis data pengukuran, menganalisis data RSSI untuk mengidentifikasi area, lalu membandingkan kanal frekuensi yang digunakan oleh access point. Yang terakhir itu mengevaluasi pengaruh lebar kanal terhadap kekuatan dan stabilitas sinyalnya. Nah, identifikasi potensi masalah itu berdasarkan analisis data itu mengidentifikasi potensi masalah jaringan seperti area dengan sinyal yang lebih lemah. Kita bisa lihat di sini itu ada hijau, kuning, dan juga merah. Di sini hijau ini yang paling kuat. Yang paling kuat itu pasti tengah ya, yang hijaunya agak tua. Sini sini agak muda, agak pudar, berarti dia agak lemah. Kuning semakin lemah di tingkat tengah, dan di merah ini tingkat yang paling rendah, yang jaringannya jelek. Nah, lalu perumusan rekomendasi optimasi, merumuskan rekomendasi perbaikan optimasi jaringan berdasarkan hasil analisis yang mungkin meliputi perubahan konfigurasi kanal atau penyesuaian lebar kanal untuk meningkatkan kinerja, dan juga usulan perubahan posisi access point untuk memperluas jangkauan sinyalnya. Nah, hasil pengukurannya, jadi di sini saya itu melakukan observasi kepada tiga tempat, namun ada eh, entah antara benturan ataupun ada ada akses point yang mati, itu dia tidak bisa dideteksi oleh aplikasi WiFi Man-nya. Jadi di sini saya ambil yang pasti aja, yaitu di lab 4 itu lab TRE, ya. Itu terus lab di di lab TRI lantai 3. Iya, lab iya. Nah, di sini ada RSSI-nya itu -79 dan juga -74, noise floor-nya. Nah, karena di aplikasi itu eh, tidak bisa melihat noise floor. Jadi di sini dibuat asumsinya itu -92. Lalu SNR-nya juga DB-nya itu juga dibuat itu ada 13 dan juga 18, 13 lemah dan 18 itu cukup. Nah, signal quality-nya itu kita juga nggak bisa tebak karena eh, diestimasikan itu sekitar 35% di bagian lab 4 dan juga 50% di lab TRI. Nah, di sini ada dana lokasinya. Ini GKB lantai 3 di paling warna biru itu di sini itu lab TRI, di sini lab TRE.
Dan juga ini lab yang kita ambil, kayaknya lab RPL, iya lab RPL, lab RPL. Nah ini sisanya ruangan-ruangan lain. Lalu di sini ada struktur ruangan dan penempatan access point. Kita bisa lihat di sini lab TRI itu ukuran bangunannya itu berapa meter kali berapa meter? 10 kayak 10 meter. Namun di denah ini dibuatnya 5 meter. Lalu posisi aksesnya itu tengah ruangan, di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, ini tengah-tengah ruangan. Lalu keterangannya itu cakupan fokus untuk aktivitas di dalam lab. Nah ya, setiap akses point itu biasanya ditujukan untuk aktivitas yang di dalam lab aja, makanya ini ditaruh tengah-tengah. Lalu di situ ada yang lain-lain, seperti koridor tengah, ruang lain. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sini area yang ruangan lain itu dia merupakan area ini merupakan jalur utama dan rawan blank spot jika hanya mengandalkan sinyal dari data. Lalu yang di ruang lain itu terdapat 4 ruangan lain, 3 di bawah, 2 di atas yang belum teridentifikasi fungsinya. Ini di atas, 2 di bawah. Identifikasi masalah dari denah. Berdasarkan analisis heatmap pada denah yang di atas, itu penempatan semua akses point itu di rombel menyebabkan area koridor tengah dan juga seluruh ruangan itu menjadi area yang bisa aja sinyalnya jadi lemah ataupun bisa aja blank spot yang nggak dapat jaringan karena ketutupan. Memang di sini kan dinding di bagian hijau-hijau ini pintu ini metal, PGKB kayak gitu. Eh, Lalu terdapat tumpang tindih overlap sinyal yang sangat kuat antara AP di lab TRI dan juga lab TRE karena lokasinya sangat bersebelahan. Nah, itu tuh karena ada eh, AP yang benar di tempat yang di dua tempat itu dia jadinya overlap karena terlalu dekat gitu. Kalau mungkin aja kalau misalnya dipindahin ini di tengah, ini di pojok, mungkin aja tidak ada overlap. Lalu ruangan yang tidak memiliki AP sendiri seperti ruangan di antara lab TRE dan juga lab samping lab RWL itu hanya menerima sinyal yang lebih lemah berwarna kuning dibandingkan dengan ruangan yang memiliki AP. Analisis dan juga interpretasi. Analisis dilakukan dari 2 sisi, kualitas sinyal dan juga teknis perangkat cakupan sinyal. Nah, pertama kualitas sinyal SRSSI dan SNR. Data pengukuran itu nunjukin kekuatan sinyal yang RC yang diterima di WiFi TRI 3 itu minus 74 dBm dan dari WiFi Lab 4 GKB lantai 3 itu minus 79 dBm. Berdasarkan perhitungan nilai SNR, signal to noise ratio untuk kedua akses point tersebut itu diperkirakan 18 dB cukup dan juga 13 dB lemah. Sinyal dengan SNR di bawah 20 dB rentan terhadap koneksi yang tidak stabil ataupun lambat, terutama untuk aktivitas yang membutuhkan bandwidth tinggi. Nah, konfigurasi kanal dan juga potensi interferensi dari data perangkat itu teridentifikasi bahwa beberapa SSID dengan kedua akses point itu sama-sama menggunakan kanal 6 untuk frekuensi 2,4 GHz. Nah, penggunaan kanal yang sama oleh dua AP itu lokasi berdekatan dalam hal ini itu lab TRI dan juga lab TRE itu nyebabin interferensi antar kanal. Cewek interference itu interferensi yang menyebabkan overlap. Terus rekomendasi dengan rekomendasi penempatan access point. Nah ini saya mencoba untuk tidak mindahin access point-nya dari ruangan tersebut karena tentu saja ruangan tersebut itu butuh akses point ataupun sinyal yang kuat karena disitulah tempat komputer-komputer ataupun lab-lab yang membutuhkan jaringan yang lebih kencang dibanding yang lain. Eh, jadi di sini saya mengubah akses pointnya itu agak lebih maju ataupun agak lebih ke samping agar jaringannya itu lebih merata. Nah, jika dibandingkan dengan ini, itu dia hanya berapa? Ya, yang kuat hanya di bagian labnya aja, yang keluar semuanya dikit-dikit. Tapi kalau misalnya kita udah ubah, itu lebih banyak, bisa nyampe ke tangga-tangga, bahkan keluar-keluar gini. Ini bagian base ya, ini bisa ke sini, ini tangga samping, bisa ke sini. Jadi lebih merata gitu. Di ruangan tengah pun dia tetap dapat jaringan, nggak terlalu overlap yang kayak tadi.
Ini rata. Nah, ini akses pointnya saya pindahin dari rep RPL ke sebelahnya, tapi di sebelahnya dia agak di pojok-pojok. Nah, verifikasi masalah dari berdasarkan analisis heat mapnya itu yang di atas itu penempatan semua akses point ini daftar rekomendasi optimasi. Nah, ini eh, rekomendasi utama adalah mengubah posisi salah satu akses point untuk menciptakan cakupan yang lebih merata. Eh, Jadi apa yang dilakukan itu access point yang semula berada di lab TRE itu dipindahin ke ruangan tengah di antara lantai bawah. Di lantai di bawah itu antara lab TRE dan juga lab MPL. Tujuannya itu ngeberiin sinyal yang kuat di koridor tengah yang sebelumnya itu merupakan blank spot. Memproyeksikan sinyal secara lebih efektif ke ruangan-ruangan di lantai di atas. Dan juga mengurangi jarak antar access point yang terlalu dekat untuk meminimalkan interferensi ataupun overlap. Hasilnya itu seperti yang terlihat di heatmap yang baru itu cakupan sinyal hijau itu ini lebih rata. Koridor dan lantai atas lantai yang ruangan depan itu dia lebih mendapatkan sinyal. Lalu yang kedua pengaturan kanal WiFi untuk menghindari interferensi. Untuk melengkapi reposisi fisik, itu pengaturan kanal frekuensi sangat penting untuk mencegah interferensi. Itu ngatur kanal frekuensi dari 2,4 GHz pada setiap AP ke kanal yang tidak saling tumpang tindih, non-overlapping. Tujuannya itu ngehilangin CO channel interference yang menjadi risiko utama pada denah yang sebelumnya. Nah, ini ada dokumentasinya. Sini bisa dilihat ini WiFi main menggunakan WiFi main. IP address. Nah, kita bisa lihat di sini. Baiklah, segitu saja presentasi proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.